Saat ini kita memasuki era Infinite Frontier seperti yang dijelaskan pada video one shot Infinite Frontier isu 0. Kali ini kita berada pada cerita Suicide Squad. Ya, kali ini para tim Suicide Squad ini melakukan tugasnya, yaitu menyelamatkan Talon. Ya, tokoh penjahat dari sekte Court of Owls. Bagaimana cerita selengkapnya? Video ini akan kita ceritakan. Hai semua, kita berjumpa lagi dengan DC Indonesia. Jadi bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, kami sarankan untuk menekan tombol subscribe pada channel ini agar kami lebih bersemangat untuk membuat video seperti ini. Dan terima kasih kami ucapkan bagi yang sudah subscribe, kalian luar biasa. Follow juga akun Instagram kami ya, DC Indonesia @dcuindo. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan memulai cerita baru dari Suicide Squad di era Infinite Frontier yang berada pada komik Suicide Squad volume ke-7 isu pertama. Komik ini diterbitkan pada tanggal 2 Maret tahun 2021 dengan judul isu masalah Assault on Arkham Part 1 dan jumlah halaman sebanyak 25 halaman. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Dan inilah ceritanya. Pada halaman pertama, sejumlah foto-foto dokumentasi Suicide Squad. Yang terakhir adalah Task Force X, yaitu sebuah tim penjahat super yang melakukan misi rahasia yang disebut Operasi Hitam. Misi ini berisiko tinggi, tapi dengan imbalan pembebasan bersyarat, pembebasan kerja atau pengurangan hukuman penjara. Penjelasan singkat mengenai misi pasukan bunuh diri atau Suicide Squad ini yang terlepas dari kemampuan dan bakat ataupun skill mereka. Setiap anggota squad dapat dijadikan korban, tumbal, dan kemungkinan juga dari misi mereka tersebut tidak banyak yang akan kembali dengan jumlah yang utuh. Anggota squad ini dilengkapi dengan alat peledak di leher mereka untuk memastikan kepatuhan agar mereka tidak berkhianat. Suicide Squad menyinggung sifat berbahaya dari misi mereka. Tim ini berbasis di penjara Belly Reef di bawah kepemimpinan Amanda Waller. Di sini kita melihat Amanda Waller dan seorang pria yang bernama Rick Flag. Dia adalah pemimpin dari Task Force X. Sambil memegang dokumen yang ada di genggaman tangannya itu, dia menyampaikan kepada Amanda bahwa misi terbaru mereka saat ini adalah suatu kegilaan yang luar biasa. Dia menyebutkan bahwa Task Force Z itu adalah tugasnya para Satgas Justice League atas kasus penculikan multiversal dengan jumlah yang banyak. Dan itu ada di dalam cerita Future State Suicide Squad. Dan inilah judul Suicide Squad Assault on Arkham. Bagian pertama dimulai. Amanda Waller hanya menjawab bahwa dia sebenarnya sekarang ini lagi dalam keadaan capek dan sangat capek, letih dan sudah jenuh dengan semua misi yang dilakukannya, yang akhirnya hanya melihat kondisi tim binaannya menjadi hancur. Tetapi yang terpenting baginya bahwa dia sudah kalah dengan semua yang dilakukannya itu. Kemudian Rick Flag pun kembali mengatakan, ya, seperti itulah timnya yang dibangun di atas kewenangan dari seorang pecundang sepertinya. Oleh karena itulah timnya pun menjadi kacau. Kemenangan bukanlah misi prioritasnya. Tujuan utama misinya adalah di saat misinya itu mengakhiri semua yang akan terjadi. Itulah tujuannya. Dengan suara yang lantang, Rick Flag pun kemudian mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan misi ini dilakukan oleh Amanda, dan dia pun mengancamnya. Mendengar itu, Amanda Waller pun membalikkan badannya sambil berkata, "Hah? Membiarkan aku? Kenapa, Flag?" Oke, kemudian di halaman selanjutnya kita beralih ke penjara Arkham. Di sana kita diperlihatkan dua orang petugas penjara yang sedang melakukan patroli di sana. Di saat mereka berdua sedang berdialog, tiba-tiba kedua petugas penjara itu dilumpuhkan oleh Peacemaker. Setelah itu dia pun menghubungi rekan timnya, yaitu Bolt, Film Freak, dan Shrike yang sedang berada di Arkham Asylum. Kemudian kita beralih lagi ke Amanda Waller. Dia geram dengan Rick Flag yang mencoba untuk ikut campur tangan dalam misinya kali ini.
Saking geramnya, dia menyentrum Rick Flag hingga terjatuh ke lantai. Di saat itu juga, Peacemaker menghubungi Amanda di layar monitor yang menjelaskan bahwa misi mereka kali ini telah disusupi oleh seseorang yang belum diketahui. Mendengar itu, Amanda Waller pun langsung menginstruksikannya untuk segera mengeluarkan seorang tahanan yang ada di sana. Dia adalah Talon, ya, dan itu adalah tugas utama Suicide Squad dalam cerita ini. Di halaman selanjutnya kita kembali ke Arkham Asylum. Di sana di dalam selnya Talon, para anggota Suicide Squad sudah masuk ke dalam selnya Talon. Di saat Burst hendak menyentuh Talon dan ingin mengeluarkannya dari sana, namun Talon yang dimana dia dalam keadaan kondisi mental yang buruk, tiba-tiba dia menyerang Burst dengan menggunakan belati yang kemudian mengiris tenggorokan Burst. Kemudian di halaman selanjutnya kita kembali lagi untuk melihat apa yang terjadi dengan keadaan Rick Flag. Di halaman ini ternyata dia dirantai di sebuah ruangan oleh Amanda Waller. Amanda, si pemimpin tim Suicide Squad ini, menyampaikan kepada Rick Flag bahwa bukan pertama kali ini saja dia menghalangi Amanda, dan pada saat ini misinya itu tidak ada satupun yang menggagalkannya, termasuk Rick Flag sendiri. Kemudian di halaman selanjutnya kita melihat kembali keadaan selanjutnya setelah Talon mengiris leher Bolts. Ternyata berlanjut kepada pertarungan di antara mereka. Talon menghadapi 3 orang Suicide Squad, yaitu Peacemaker, Shrek, dan Film Freak. Peacemaker memberikan informasi kepada Amanda Waller bahwa Bolts sekarang sudah tewas akibat serangan Talon tadi. Ya, namun di tengah pertarungan mereka yang seru, tiba-tiba terdengar suara Mahoney dari speaker ruangan penjara yang ada di sana. Ya, seperti yang kita ketahui, Mahoney ini dia seorang petugas yang ada di penjara Arkham, dan itu bisa kita lihat di videonya. Infinite Frontier isu 0, di mana dia memberikan peringatan kode hijau atau kode green sebuah serangan dari racun Joker. Untuk selengkapnya bisa kalian lihat videonya. Cek ya di playlistnya Infinite Frontier di channel ini. Thank you, terima kasih. Oke, lanjut. Ternyata racun Joker itu menyebabkan Film Freak keracunan, dan sepertinya dia dalam keadaan tertawa. Tengok tuh mukanya, macam mati ketawa ya kan. Oke, lanjut. Kembali lagi ke Billy Reeve di tempatnya Amanda Waller. Ternyata Amanda yang telah mendapatkan informasi dari Peacemaker kemudian meninggalkan ruangan selnya Rick Flag. Kemudian dia pun pergi ke ruangan penjara yang lain yang mungkin dapat membantu misinya itu. Ternyata di dalam sel itu adalah Superboy alias si Connor Kent. Dia dengan keadaan yang terikat dengan rantai Krypton, dengan keadaan yang lemah dan tak berdaya. Superboy berkata, "Kenapa aku di sini? Padahal aku bukannya berbuat kesalahan. Aku adalah orang baik." Ya, cerita belum sampai di sini. Kemudian kita beralih ke penjara Arkham. Di halaman ini, Peacemaker berusaha sekuat tenaga menghadapi pertempurannya melawan Talon. Di samping itu, gas racun Joker yang hampir memenuhi ruangan pun luput darinya bersama Talon. Sembari para petugas penjara mengevakuasi seluruh penghuni Arkham Asylum. Ternyata Shrek yang tidak sempat menyelamatkan diri dari racun Joker, dia pun terjebak dalam racun itu. Dengan pintu yang tertutup, tentu saja Peacemaker meninggalkannya. Dia dan Talon pun berusaha menghindar dari racun Joker yang semakin menyebar di ruangan itu. Sambil berkata kepada Talon, "Selamat datang di tim Suicide Squad." Kepada Talon, dia pun menjelaskan bahwa misinya adalah untuk mengeluarkannya dari sana. Dan terlihat para petugas penjara yang begitu banyak memburunya. Cerita pun selesai dan tentunya bersambung di isu selanjutnya. Teman-teman DC Indonesia dimanapun kalian berada,
Penulis cerita Robbie Thompson menghadirkan cerita Suicide Squad di era Infinite Frontier ini sangatlah begitu memuaskan dengan jalan cerita yang sedikit berbolak-balik ya. Namun pada esensi cerita, dia cukup membuat kami di DC Indonesia menjadi mengikuti di isu masalah cerita ini. Dan ya, cerita ini baguslah untuk diikutin dengan art gambar yang begitu modern. Tapi kalau boleh tahu sih, kemana si Harley Quinn ya? Apa dia tidak dilibatkan dalam misi ini? Oke lah teman-teman semuanya, bagaimana tanggapan kalian mengenai cerita video komik DC Indonesia kali ini? Bagikanlah tanggapan teman-teman, baik kritik ataupun sarannya. Tulis saja apapun itu harapannya untuk menjadikan channel ini lebih baik lagi untuk kedepannya. Tulis ya dengan menulis komentarnya di bawah deskripsi video ini. Dan yang belum subscribe nih, ayolah subscribe. Mana tahu ya kan, teman-teman yang menyukai karakter-karakter DC bisa berkumpul di sini, ya enggak? Kan gitu. Oke lah, tekan tombol notifikasinya untuk mendapatkan notifikasi pada channel ini. Dan tanpa kata-kata yang panjang dan membosankan, like video ini ya. DC Indonesia pamit dulu dan nantikan lanjutan cerita Suicide Squad volume ke-7 ini pada cerita selanjutnya. Jaga kesehatan teman-teman semua dan tetaplah berpikir positif. Salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia.